Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Simla Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berbagi cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah salut, TKW Taiwan ini temukan 800 masker di jalanan. Bahkan dia rela lari 70 meter demi kejar Pak Pos untuk mengembalikan maskernya. Kejadian ini viral hingga masuk berita TV Taiwan. Begini kronologinya. Berita yang kedua adalah agensi ini ditangkap setelah melakukan penipuan ke beberapa TKW. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Seorang perawat asing asal Indonesia memiliki hati yang sangat baik. Ia mengembalikan masker kesehatan sejumlah 800 lembar kepada petugas pos di Taiwan, di tengah kelangkaan masker di Taiwan saat ini. Perawat ini bahkan mengejar Pak Pos sejauh 70 meter sebelum petugas tersebut menyadarinya. Dilansir dari Liberty Times, Andi, nama perawat tersebut, sedang merawat seorang nenek yang baru selesai direhabilitasi di Taichung dan bersiap untuk membeli makan siang di pasar. Mereka berjalan di dekat rumah sakit dan ia melihat seorang Pak Pos Taiwan menjatuhkan sebungkus barang. Ia pun kemudian berjalan untuk melihat bungkusan tersebut dan menyadari bahwa isinya adalah sebungkus besar masker. Saat wabah melanda, masker merupakan barang yang sangat berharga. Ia pun segera memanggil petugas pos tersebut. Namun Pak Pos tidak menyadarinya hingga Ani harus mengejar sejauh 70 meter ke perempatan Jalan Satian dan Pak Pos tidak lagi terlihat. Ani berkata saat itu ada orang yang mengatakan bahwa sebaiknya ia mengembalikan barang tersebut ke tempatnya terjatuh. Namun ia berpikir jika ditaruh di jalanan, masker yang saat ini sangat sulit dicari pun dapat diambil orang yang tidak dikenal. Ia pun kemudian berpikir di sebelahnya adalah rumah sakit Guangtian. Memberikannya kepada petugas keamanan tentu lebih aman. Pihak rumah sakit Guangtian pun mengatakan saat itu petugas yang berjaga adalah Tong Tong San di area gawat darurat. Ia melihat bahwa Ani membawa sebungkus besar masker dan segera membantu menjaga masker-masker tersebut, serta menginformasikan atasannya seraya mencari jika ada orang yang mencari barang di sekitar tempat tersebut. Jika tidak ada yang mengklaimnya, barang tersebut akan diberikan kepada polisi. Sekitar pukul 11 siang, seorang polisi tiba di sekitar rumah sakit. Ia pun bertanya apakah ada petugas pos yang meminta bantuan polisi untuk mencari masker yang hilang. Masker pun segera dikembalikan kepada petugas pos terkait. Ani dan pihak rumah sakit sangat senang karena masker yang hilang dapat dikembalikan ke pemilik sebenarnya. Sebab saat-saat sekarang masker sangatlah penting dan sangat susah untuk dicari. Terima kasih Pak Pos yang telah bersedia mengantarkan masker-masker ke seluruh wilayah yang membutuhkan. Terima kasih kepada Ani, perawat yang telah menemukan dan mengembalikan masker kepada Pak Pos. Oh, jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak Ani ya. Mbak Ani adalah seorang TKW Taiwan yang menjaga nenek ya atau ama. Dan kebetulan waktu itu Mbak Ani lagi berada di dekat rumah sakit karena habis mengantar neneknya untuk rehabilitasi. Nah, dia berniat setelah dari tempat itu ingin membeli makanan di dekat pasar. Nah, tiba-tiba itu ada Pak Pos yang lewat dan dia menjatuhkan barang guys. Dan akhirnya barang tersebut diambil sama Mbak Ani dan dia berniat untuk mengembalikan barang tersebut ke Pak Pos guys. Dia tuh rela lari ya guys sampai 70 meter untuk bisa mengembalikan barang tersebut ke Pak Pos, tapi hasilnya nihil karena Pak Posnya tidak menyadari dan tidak mendengarkan panggilan dari Mbak Ani tersebut. Akhirnya Mbak Ani buru-buru pulang ke tempat semula karena dia ingat ya bahwa ada nenek di sana dan dia harus buru-buru untuk membeli makanan atau makan siang untuk dia dan neneknya. Akhirnya dia berpikir kenapa tidak saya kasih ke petugas rumah sakit saja gitu kan, untuk bisa membantu Mbak Ani ini untuk mengembalikan barang tersebut ke Pak Pos gitu. Akhirnya ya udah dia langsung ke rumah sakit di mana tempat tadi neneknya direhabilitasi di situ. Dia masuk ke rumah sakit dan dia
menemui salah satu petugas di situ dan memberikan maskernya ke petugas itu untuk membantu Mbak Ani untuk mengembalikan masker tersebut ke Pak Pos. Ya oke, akhirnya si petugas itu bersedia dan bilang terima kasih sekali sama Mbak Aninya, dan petugas rumah sakit itu langsung telepon polisi begitu. Nah, setelah telepon polisi beberapa saat kemudian akhirnya ada Pak Pos yang melapor begitu ya, bahwa dia kehilangan barang. Akhirnya Pak Polisi dan Pak Pos juga petugas rumah sakit dan Mbak Ani bertemu di situ dan sempat viral ya. Jadi berita ini sempat viral, sempat masuk di TV Taiwan juga karena kejadian seperti ini sangat langka sekali ya. Kita tahu sekarang masker adalah barang yang sangat penting ya. Jadi dicari di mana-mana dan untuk bisa mendapatkannya juga susah sekarang karena kita tahu kondisi sekarang lagi seperti ini ya. Dan banyak sekali orang-orang yang ikut salut juga terharu atas apa yang diperbuat sama Mbak Ani ya guys. Oke, kita langsung lihat komentar-komentarnya seperti apa ya guys. Komentar yang pertama adalah alhamdulillah nama baik Indonesia masuk TV Taiwan, makasih ya C. Itulah kehidupan, di satu sisi ada yang membuat jelek nama Indonesia, tapi di sisi yang lain akan mengembalikan nama baik Indonesia. Salut buat mbaknya yang baik. Itu temanku di rumah sakit Salu, Mbak Umi asal Indramayu. Udah lama di Taiwannya, alhamdulillah. Ya, kita juga ikut bangga dan salut ya guys atas apa yang telah diperbuat sama Mbak Ani ini. Semoga saja bisa menjadi contoh bagi BMI yang lain ya guys, untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama, dan oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Agen tenaga kerja ditangkap setelah melakukan penipuan yang menargetkan pekerja migran atau TKW. Dua orang yang bekerja di sebuah agen tenaga kerja telah ditangkap oleh petugas bea cukai dengan tuduhan telah melakukan penipuan terhadap pekerja rumah tangga atau PRT migran dengan mengklaim dapat membantu teman dan keluarga mereka mencari pekerjaan di Hong Kong. Selasa tanggal 17 bulan 3 2020. Dilansir dari RT Hong Kong, penangkapan dua staf dari agen tersebut karena dicurigai telah melakukan praktik kerja yang melanggar Undang-Undang Deskripsi Perdagangan Hong Kong. Menurut Wilson Wong, Komandan Divisi Bea Cukai, sejauh ini pihaknya telah mengidentifikasi 8 korban yang telah menyerahkan uang sebesar 180.000 Hong Kong dolar sebagai biaya agen dan mengajak kepada yang lain untuk bergabung dengan mereka. Juru bicara tersebut mengatakan cara kerja agen tenaga kerja dengan cara memposting iklan di media sosial yang mempromosikan lowongan pekerjaan kepada PRT di Hong Kong yang sedang mencari majikan dan berjanji dapat membantu teman-teman serta kerabat di negara asal mereka untuk mencari pekerjaan di Hong Kong sebagai pekerja bangunan, petugas kebersihan dan pelayanan restoran dengan gaji sekitar antara 7.000 hingga 13.000 Hong Kong dolar. Wong juga mengatakan para korban tertarik dengan ajakan prospek gaji tinggi, jam kerja reguler, dan iming-iming dapat dipersatukan kembali dengan keluarga mereka jika mereka bekerja di Hong Kong bersama. Meski korban telah membayar setoran hingga 24.000 Hong Kong dolar, agen tersebut tetap melanjutkan penipuannya dengan berbagai cara. Staf agen akan berpura-pura mengirim kontrak kerja dan dokumen terkait kepada pelamar yang menjadi korban untuk ditandatangani dan mengatur mereka agar dapat melakukan pemeriksaan medis, lalu meminta mereka untuk kembali ke kota asalnya untuk menunggu hasilnya. Dengan begitu membuat korban dan kerabatnya percaya bahwa lamaran pekerjaan mereka sedang diproses, kata Wong. Setelah beberapa bulan kemudian, ketika para korban berusaha untuk mengetahui lanjutan proses mereka pada aplikasi pekerjaan dari agen tersebut, mereka akan menemukan saluran komunikasi yang selama ini mereka gunakan telah diblokir. Juru bicara dari Departemen Bea Cukai itu juga mengatakan, orang-orang harus melakukan penelitian tentang agen penempatan sebelum melakukan bisnis dengan mereka, untuk memastikan agen yang dipilih terdaftar secara resmi dan berpikir dua kali jika suatu tawaran tak banyak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua ya guys. Banyak sekali agensi-agensi yang kurang bertanggung jawab, bahkan tidak bertanggung jawab seperti ini ya guys.
Jadi kebanyakan kasus itu modusnya sama guys. Jadi mereka itu menawarkan pekerjaan yang ringan, gaji tinggi, biasanya seperti itu, dan biaya murah. Nah tapi ini tidak guys, kalau ini itu biayanya sangat mahal ya, sampai 180 Hong Kong dolar, itu banyak sekali. Dan dia itu ditawari pekerjaan di restoran atau di bangunan gitu. Nah kita harus pintar ya guys, kalau misalkan mereka itu sudah menawarkan jasa atau pekerjaan dengan cara seperti ini, itu kayaknya tidak resmi. Karena kita tahu ya guys, prosedur untuk bisa bekerja di luar negeri itu tidak seperti ini caranya ya, tidak seperti ini. Kalaupun tuh ada itu 1 atau 2 saja. Dan kalau misalkan kita ingin bekerja ke luar negeri ya kita harus melalui PT yang resmi, dan kita harus tahu pasti apakah itu PT itu baik atau bagus atau tidak. Itu ya kita harus teliti dulu, harus tanya-tanya dulu. Jangan sampai nanti, karena sebetulnya gini guys, kejadian-kejadian seperti ini itu sudah sering sekali terjadi guys. Mereka ini biasanya itu direkrut perorangan gitu guys, nggak melalui PT. Kalau PT resmi itu nggak mungkin melakukan hal seperti ini, dan ini sudah banyak sekali korbannya. Bahkan kemarin ini juga ada salah seorang TKI Hong Kong ya, dia sudah menyerahkan beberapa puluh juta ke seseorang dan dijanjikan akan diberi pekerjaan di Hong Kong, tapi ternyata sesampai di Hong Kong nomor HP-nya itu diblokir dan dia sampai terkatung-katung di Hong Kong, tidak punya uang untuk biaya sehari-hari pun tidak ada. Akhirnya dia tidur di taman, dan ini sudah kejadian kemarin, ini belum lama ya guys. Dan ini jadikan pelajaran ya guys, agar bisa lebih berhati-hati lagi apabila ingin bekerja ke luar negeri. Itu harus melalui PT yang resmi, jangan seperti ini, karena ini sudah banyak sekali korbannya ya, jangan sampai terulang kembali. Nah itu tadi ya guys berita yang kedua, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula share. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.